Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Nazmi dari kelas B dengan NIM 24650066. Pada video kali ini saya akan mereview materi manajemen proyek mengenai scope manajemen. Nah, baik, jadi yang pertama itu learning outcomes-nya. Yang pertama, dia memahami pentingnya manajemen ruang lingkup dalam kesuksesan proyek. Kemudian yang kedua, mengetahui proses-proses manajemen ruang lingkup sesuai standar. Yang ketiga, dia mampu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengendalikan ruang lingkup proyek. Serta yang keempat, mengenal alat dan teknik utama dalam pengelolaan ruang lingkup. Kemudian, mengapa manajemen ruang lingkup scope sangat penting? Manajemen ruang lingkup merupakan fondasi kritik dalam keberhasilan proyek karena berfungsi sebagai batasan operasional yang mendefinisikan apa yang termaksud dan tidak termaksud dalam cakupan pekerjaan proyek. Kemudian definisi pentingnya scope manajemen. Yang pertama, secara konseptual, ruang lingkup membentuk salah satu sudut dari iron triangle atau triple constraint. Yang kedua, dari perspektif teori sistem, ruang lingkup berfungsi sebagai boundary system yang membatasi kompleksitas proyek. Kemudian yang ketiga, pada tingkat operasional, ruang lingkup yang terdefinisi dengan baik berperan sebagai kontrak sosial antara manajer proyek dan stakeholder. Kemudian yang keempat, dampak finansial dari ketiadaan manajemen ruang lingkup yang memadai bersifat eksponensial. Berikutnya, dalam konteks psikologis tim, ruang lingkup yang jelas menciptakan psychological safety yang mengurangi cognitive load. Kemudian yang terakhir, secara holistik, manajemen ruang lingkup bukan sekedar proses administratif, melainkan disiplin strategis yang mengubah ambiguitas menjadi struktur terukur. Kemudian kita lanjut ke project scope management. Di mana proses yang diperlukan untuk memastikan apakah proyek sudah berisi kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan supaya proyek sukses. Kemudian proses yang diperlukan agar proyek tersebut mencakup semua ruang lingkup yang diperlukan dan berhubungan dengan mengendalikan dan mendefinisikan hal-hal yang berhubungan dengan proyek maupun tidak. Kemudian di sini product scope merupakan definisi hasil akhir dari sebuah proyek, yaitu fungsi, fitur, dan karakteristik yang menjadi ciri dari produk, layanan, atau hasil yang akan diserahkan, di mana produk scope menjawab pertanyaan seperti apa yang akan diterima oleh pengguna atau pelanggan, kemudian bagaimana produk tersebut akan berperilaku dan berfungsi. Contohnya untuk aplikasi e-commerce, produk scope itu dia mencakup fitur pencarian produk, keranjang belanja, sistem pembayaran, dan notifikasi pesanan. Kemudian pada project scope, dia merupakan definisi pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim proyek untuk menghasilkan produk sesuai dengan produk scope yang telah ditetapkan. Project scope menjawab pertanyaan seperti aktivitas apa saja yang perlu dilakukan dan bagaimana cara mencapai hasil yang diinginkan. Contoh untuk menghasilkan aplikasi e-commerce ini, dia project scope dia meliputi aktivitas analisis kebutuhan, desain antarmuka, pengembangan kode front-end dan back-end, kemudian pengujian fungsional hingga peluncuran ke survei produksi. Di sini ada project dari scope management. Di sini ada plan scope management, di mana proses menciptakan rencana ruang lingkup proyek, kemudian ruang lingkup proyek akan didefinisikan, divalidasi, dan dikontrol. Kemudian plan scope management input. Di sini proyek manajemen plan digunakan untuk membuat scope manajemen plan dan mempengaruhi pendekatan yang dilakukan untuk perencanaan ruang lingkup proyek. Kemudian project
charter digunakan untuk menyediakan informasi konteks untuk membuat ruang lingkup proyek yang akan dikerjakan, dan enterprise environmental, di mana faktor-faktor lingkungan baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi ruang lingkup proyek. Dan terakhir, organization process asset. Nah, aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang telah dikumpulkan sejak lama dan dapat mempengaruhi proses pembuatan plan scope management. Nah, di sini ada plan scope management, tools and techniques. Nah, di sini ada dua, expand judgment dan meetings. Kemudian plan scope management output. Nah, untuk plan scope management output ini, dia scope management plan-nya di mana komponen dari proyek yang menjelaskan ruang lingkup yang akan dikerjakan, diawasi, dikontrol, dan diverifikasi. Sedangkan yang requirement management plan di mana komponen yang menjelaskan bagaimana kebutuhan akan sumber daya dianalisa, didokumentasikan, dan diatur. Nah, di sini ada college requirement input, di mana ada scope management plan, requirement management plan, stakeholder management plan, project charter, dan stakeholder register. Kemudian ada college requirement tools and techniques. Di sini ada 4, ada interview, kemudian focus group, kemudian validated workshop, dan group creative techniques. Nah, di mana pertama itu melakukan wawancara baik secara formal atau informal, berguna untuk mendapatkan informasi dari para stakeholder dengan berbicara dengan menanyakan pertanyaan-pertanyaan secara langsung, dapat terjadi secara one on one atau langsung bertanya kepada kelompok orang. Nah, kemudian ada college requirement tools and di sini ada 5 grup decision make. Nah, mana untuk memutuskan kebutuhan proyek, mengklarifikasikannya dan memprioritaskannya, ada beberapa cara untuk memutuskan. Nah, di sini ada unanimity, majority, plurality, dan dictatorship. Ada college requirement tools and techniques. Nah, kemudian ada create WBS input, di mana ada scope management plan, menggambarkan pekerjaan yang akan dilakukan dan bekerja yang tidak perlu dilakukan. Kemudian ada project scope statement, di mana project scope statement menjelaskan pekerjaan yang diperlukan, juga memberikan pemahaman umum dari ruang lingkup proyek antar pemangku atau investor dengan kepentingan proyek. Kemudian requirement documentation mendeskripsikan apa saja syarat yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis untuk proyek tersebut, di mana persyaratannya harus jelas, terukur, dan dapat diuji dan dapat dilacak, lengkap, konsisten, dan diterima oleh para stakeholder. Kemudian ada create WBS output. Nah, pada scope baseline versi yang disetujui dari project scope statement, struktur rencana kerja WBS, dan yang terkait WBS dictionary yang dapat diubah hanya melalui prosedur pengendalian perubahan formal dan digunakan sebagai dasar untuk perbandingan. Kemudian untuk yang project document update, dokumen proyek yang dapat diperbarui termaksud, namun tidak terbatas pada persyaratan dokumentasi yang mungkin perlu diperbarui untuk menyertakan perubahan yang disetujui, di mana jika permintaan perubahan disetujui hasil dari create WBS proses, maka persyaratan dokumentasi mungkin perlu diperbarui untuk menyertakan perubahan yang disetujui.
di sini adalah validate scope input, ada project management plan. Itu project management plan berisi scope baseline yang di dalamnya terdapat project scope statement, WBS dan WBS dictionary. Kemudian ada requirement documentation, di mana berisi informasi tentang project, produk, kebutuhan teknis yang harus disediakan di dalam project sesuai dengan kriteria penerima resmi pada verifikasi. Nah, kemudian ada menghubungkan antara persyaratan yang dibutuhkan dengan kebutuhan awal dan menganalisanya. Dan pada variant deliverable, di mana produk dari proyek yang telah selesai dan dicek kebenarannya melalui perform quality control process. Nah, kemudian work performa data dapat mencakup tingkat kebutuhan dengan persyaratan, jumlah ketidaksesuaian, keparahan dari ketidaksesuaian, atau jumlah siklus validasi dilakukan dalam periode waktu. Nah, di sini ada validasi scope stall and technique, di mana yang pertama inspection meliputi kegiatan seperti mengukur, memeriksa, dan memverifikasi untuk menentukan apakah pekerjaan memenuhi persyaratan kriteria yang dapat diterima. Kemudian digunakan untuk mencapai konklusi ketika memvalidasi proyek oleh project team atau para stakeholder. Dan deliverable yang memenuhi kriteria penerimaan secara resmi, ditandatangani dan disetujui oleh pelanggan atau sponsor dan dilanjuti ke tahap close project atau phase process. Kemudian validate scope outputnya. Yang pertama ada change request, work perform information, dan project document update. Control scope input, informasi yang dibutuhkan dalam scope control scope. Di dalamnya terdapat informasi mengenai scope baseline, scope management plan, change management plan, configuration management plan, requirement management plan. Kemudian requirement documentation berisi informasi tentang project, produk, kebutuhan teknis yang harus disediakan di dalam project sesuai dengan kriteria penerimaan resmi pada verifikasi, dan membantu untuk mendeteksi dampak perubahan atau penyimpanan dari dasar lingkup pada tujuan proyek. Dan juga dapat mencakup jumlah permintaan perubahan diterima, jumlah permintaan diterima atau jumlah kiriman selesai, dan lain-lain. Dan juga aset-aset yang dimiliki oleh organisasi yang membantu proses kontrol scope. Nah, kemudian control scope tools and techniques, variance analysis, di mana adalah teknik untuk menentukan penyebab dan derajat perbedaan antara baseline dan kinerja aktual. Kemudian pengukuran kinerja proyek yang digunakan untuk menilai besarnya variasi dari original lingkup dasar. Kemudian untuk control scope outputnya, work performance information, di mana informasi kinerja yang dihasilkan mencakup informasi berkolerasi dan kontekstual tentang bagaimana proyek lingkup adalah melakukan dibandingkan dengan scope. Kemudian change request, analisis scope dapat mengakibatkan permintaan perubahan ke dasar lingkup atau komponen lain dari rencana manajemen proyek, di mana perubahan permintaan dapat mencakup tindakan preventif atau korektif, perbaikan catat, atau permintaan tambahan. Perubahan permintaan diproses untuk diperiksa dan disposisi sesuai dengan lakukan proses. Kemudian pembaruan dari project manajemen setiap elemen-elemennya. Nah, di sini ada lampiran. Oke. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi tentang scope manajemen. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.